Coba saya jelaskan ya untuk fungsi dari ini. Di sini ada pembacaan KWH PLTS, PLN. Sini untuk backup, timer backup, auto on off. Dan di sini ada selektor. Oke, berarti ke ini untuk auto on off, kalau ke sini untuk backupnya. Kemudian indikator baterai sekarang terbaca 26,9 ya. Terus untuk beban saat ini 590-an. Ini saya pakai sekitar berapa ya, 4 bulanan, 4 bulan. KWH terbaca sekarang sudah 695 KWH. Ya teman-teman, mungkin mulai dari sini ya. Ini selain untuk pembacaan KWH, ini juga saya fungsikan sebagai alarm untuk pemakaian yang melebihi yang kita tentukan. Misal gini, ini sekarang 580 ya. Ini saya setting di 800, alarm akan berbunyi. Saya coba ya pakai setrika aja. Perhatikan di KWH nya. Nah seperti itu ya, karena dianggap over, melebihi batas yang ditentukan, dan itu bisa kita setting sesuai keinginan kita. Coba kita lihat dalamnya ya. Dalamnya seperti ini teman-teman. Berisik ya kipasnya. Pak, saya jelaskan ya. Ini SCC OMR 60 ampere. Kemudian inverter PSW 1000 watt, maksimalnya 1200 ini. Kemudian ini apa namanya, MCB untuk PLN masuk ini. Kemudian ini fuse 2 ampere ini untuk ini mengamankan controller ini. Kemudian ini relay ATS, berfungsi sebagai ATS. Ini saya gunakan relay 12 volt juga, 120 ampere. Kemudian ini PV masuk. Ini baterai. Kemudian load PLN masuk. Ini untuk delay PLN, ini fungsinya untuk mendelay PLN. Jadi PLN masuk itu nggak langsung masuk ke sistem, melainkan didelay dulu sama ini sekitar 20 detik. Tujuannya supaya PLN stabil dulu, karena sering terjadi PLN hidup beberapa detik atau nggak sampai 1 detik ya, 0, sekian detik kemudian mati lagi. Biar nggak kejut di ATS nya, saya kasih ini. Jadi kalau PLN sudah benar-benar nyala stabil selama 20 detik baru ditransfer ke sistem. Kemudian ini delay kontaktor. Delay kontaktor ini berfungsi untuk mendelay inverter, dimana inverter hidup dulu. Kalau PLTS dihidupkan, inverter hidup dulu, baru beberapa detik kemudian, 20 detik kemudian, beban akan ditransfer ke PLTS. Untuk delay lowbat ini fungsinya untuk mendelay, dimana saat batas pertama habis menuju batas kedua atau batas bawah, dan ternyata PLN mati, otomatis kan menggunakan sisa baterai. Pada akhirnya sisa baterai itu juga akan habis. Nah, sebelum habis, 2 menit sebelum habis, dalam tanda kutip PLTS akan mati total, ini delay ini akan berfungsi selama 2 menit, diikuti dengan alarm yang berbunyi.
dengan tujuan si user bisa siap-siap selama 2 menit itu untuk mematikan komputer atau menyiapkan lampu-lampu dan lain sebagainya. Baru kemudian nanti PLTS ini akan mati karena kehabisan daya, karena sudah batas bawahnya sudah habis. Baik teman-teman, ini saya simulasikan untuk fungsi dari delay lowbat ini ya. Ini adaptor sudah terpasang. Ini posisi sekarang kan di PLTS ini ya, di PLTS. Sekarang saya simulasikan seandainya baterai habis. Saya turunkan pelan-pelan. Ini untuk menuju cut off atas sampai batas yang cut off atas. Saya turunkan. Ini batas yang atas sampai 24,4, otomatis beban pindah ke PLN. Nah sekarang saya simulasikan, misalkan saat itu PLN nya padam juga, saya matikan ya PLN nya. Nah, padam, otomatis beban di cover lagi oleh PLTS dengan menggunakan sisa daya yang di batas bawah atau cut off bawahnya. Seiring berjalannya waktu, misalkan karena pemakaian baterai akan habis juga, ini saya turunkan. Kemudian setelah mencapai batas bawah 23,6 ini ya, ini indikator akan menyala. Indikator menyala menandakan baterai sudah habis. Tinggal tunggu waktu selama 2 menit untuk menuju PLTS mati total. Itu fungsi dari delay ini. Yang tujuannya untuk atau pengguna menyiapkan matikan komputer atau apa, menyiapkan lampu dan lain sebagainya. Videonya saya speed aja ya, soalnya ini saya setting sekitar 2 menit ini masa tunggunya ini. Itu teman-teman ya, fungsi dari delay ini sudah menyala, menandak ini menyala, ini mati semua ini. Baterai atas habis, baterai bawah habis, artinya PLTS ini berhenti total, sudah nggak bisa hidup lagi sampai besok nunggu matahari terbit atau PLN nyala. Kontrolernya ini untuk mempermudah perbaikan bila mana rusak, ini juga saya pasang soket ini ya. Nah ini bisa dilepas, ini bisa dilepas, ini bisa dilepas, ini kayak gini, nah kayak gini. Ini bisa dilepas, masangnya jangan sampai kebalik ya, ini saya tulis sih sampai kebalik, termasuk ini bisa dilepas juga. Nah, masangnya juga nggak boleh kebalik, ini pasang lagi ya. Bisa udah. Ini masangnya, ini di DPLN yang pinggir sini. Ini delay lowbat ini tengah. Kemudian ini delay kontaktor ini. Sorry. Nah, jadi kalaupun suatu saat rusak ini gampang nih gantinya, tinggal cabut, tinggal ganti
ya udah tancap lagi ya, simple, praktis ya. Saya gunakan ini 25 mili nih, 25 mili untuk ke baterai, yang ke PV nya ini 6 mili ini jalur baterainya sini. Baterainya saya gunakan ini 6 kali 100 Ah, 6 kali 100 Ah. Ini balancernya sistem 24. Kabel yang ini netralnya, ini jalur tengah ini 2 kabel. Selain SCC yang di dalam box, saya juga menggunakan SCC yang di luar box. Ini atas ini. Saya menggunakan EPFR 40 ampere ini. Jadi masing-masing untuk yang EPFR ini PV nya 3 kali 250 WB, jadi 750. Untuk yang UMR di dalam panel tadi, panel suryanya itu 1200 WB, 100 kali 12.